Bagaimana kaum elit bahkan tega menggunakan anak buahnya sendiri untuk melancarkan kekuasaannya. Sudah banyak para profesor bicara soal ketahanan pangan, banyak pelitiannya. Buat yang ini, jangan buat yang itu. Tidak pernah dipedulikan. Setiap jengkal tanah yang mereka pakai itu akan mengurangi setiap jengkal tanah ruang hidup dari masyarakat. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan saya sekarang lagi berada di rumah narasumbernya langsung nih. Kita datengin, saya bersama tim produksi MPTV. Dan bertemu langsung dengan Profesor Sulistiawati ya. Mungkin pemirsa MPTV sudah akrab melihat wajah beliau. Dan kalau di MPTV ini pertama kali ya, kali pertama. Terima kasih. Ngobrol di sini. Pemirsa MPTV mungkin udah kenal Bu Sulis, saya akrab memanggilnya seperti itu, Bu Sulis. Itu sebagai guru besar atau profesor untuk bidang antropologi hukum ya, di Universitas Indonesia. Dan beliau nyaring sekali ya, merespon atau bersuara kritis tentang situasi terkini khususnya terkait penegakan hukum dan demokrasi di negeri kita. Nah, itu apakah artinya yang seperti pertanyaan saya tadi, konsep sebagai negara hukum untuk konteks sekarang itu sudah begitu melenceng, Bu Sulis? Ya, jadi kita bertanya, ini negara hukum kemana gitu ya? Kok kita jadi seperti berjalan menuju negara kekuasaan? Karena sama sekali elit itu begitu superpower, membuat macam-macam kebijakan, mengubah undang-undang, bahkan juga bisa meminjam tangan-tangannya hakim seperti putusan MK 90 beberapa tahun lalu itu 2023. Itu kita jadi bertanya, ini sebetulnya kita masih negara hukum atau tidak? Dan itu sangat berbahaya sih kalau kita tidak berhasil membuat para elit itu menyadari kekeliruannya gitu. Karena yang menjadi korban adalah, lihat saja baru 100 hari pemerintahan, bergejolak terus ya. Anak muda sudah melakukan gerakan-gerakan itu. Dan tadi ada yang menarik dari Bu Sulis terkait misalnya bahwa ada dua peran atau dua istilahnya tokoh ya, dua kelompok gitu ya, yang bisa disebut sebagai perwakilan atau penjaga gerbang keadilan ya. Pertama adalah hakim gitu kan, yang kedua adalah ilmuwan. Tadi hakim sudah disampaikan oleh Bu Sulis, dan Bu Sulis juga sebagai guru besar atau praktisi akademisi di kampus. Nah, untuk ilmuwannya sendiri dalam konteks sekarang itu gimana juga perannya, Bu Sulis? Apakah seperti situasi carut marut soal hukumkah, ataukah ada harapan? Gitu. Terima kasih banyak ya Teh Nong atas pertanyaan ini. Saya sangat terharu kalau harus bercerita tentang diri sendiri dan kolega-kolega saya. Jadi kan mereka mungkin kurang paham bahwa hari ini di zaman globalisasi tidak ada satupun kebijakan dalam bidang apapun yang bisa dibuat tanpa ada basic dari basic ilmiah, scientific based knowledge, dan juga evidence based datanya berdasarkan macam-macam penelitian yang itu dikerjakan oleh para ilmuwan. Nah, saya jadi juga berpikir, kok masyarakat kita jadi anti science seperti ini, padahal kita dulu dibangun oleh founding fathers, mothers,
tokoh-tokoh yang hebat sekali. Mereka menjadi leader yang hebat karena mereka juga banyak membaca buku, bahkan sampai dari zaman Kartini ya. Kemudian terus 1900-an sampai kita merdeka, mereka membaca banyak buku, mereka sekolah, dan kita jadi punya dasar-dasar yang kuat sebagai bangsa, sebagai negara. Mereka buat Pancasila, mereka buat konstitusi yang begitu bagus ya. Dan sekarang berjalan setelah 67 tahun ya, kok kita jadi sangat mengabaikan semua cara-cara berpikir ilmiah itu. Semuanya nampaknya tidak diabaikan. Sudah banyak para profesor bicara soal ketahanan pangan, banyak pelitiannya. Buat yang ini, jangan buat yang itu. Tidak pernah dipedulikan gitu ya. Nah, kami itu sebenarnya sebagai insan akademik di universitas itu ada tuntunannya. Jadi secara filosofis, universitas itu adalah lembaga yang otonom, yang tujuannya melalui pengajaran, pendidikan, penelitian, publikasi, dan macam-macam kegiatan akademik itu bertujuan untuk membangun budaya akademik agar semua orang tuh rasional. Jadi selalu berpikir ada jejaknya, ada dasarnya, dasar-dasar ilmiah ya. Lalu kami juga dikatakan universitas itu lembaga otonom sebagai atau di dalam jantung hati masyarakat. Jadi sebenarnya universitas itu dan insan di dalamnya adalah gerakan moral. Jadi kalau ilmuwan bicara, dia sedang tidak berpolitik. Dia sedang menyampaikan masukan moralitasnya, panggilan moralnya untuk mengingatkan begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu harusnya mendapat dukungan-dukungan dari para ilmuwan di universitas gitu. Dan bahkan mereka kan tujuannya nih ya mendidik mahasiswa. Kalau kita mengikuti kata Bung Hatta, mandat dari universitas adalah menjadikan para mahasiswa itu manusia-manusia Indonesia yang berkarakter. Artinya yang mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran itu artinya berani mengatakan apa yang salah sebagai salah, apa yang tidak benar sebagai tidak benar gitu kan. Nah, bagaimana mahasiswa bisa mengatakan benar atau tidak benar itu didasarkan pada pelajaran-pelajaran yang mereka dapat di kampus, dari bacaan-bacaan yang mereka harus buat tugas-tugasnya, dari paper-paper segala macam, dari penelitian-penelitian yang mereka lakukan bersama dengan dosennya gitu. Jadi di situ kita standing dan untuk bisa melakukan itu semua, maka para ilmuwan itu harus punya otonomi. Otonomi itu bukan diberikan oleh negara atau siapapun, tetapi itu hak kodrati. Begitu dia jadi dosen, begitu dia jadi ilmuwan, maka melekat dalam dirinya otonomi itu. Nah, itu yang kurang dipahami. Sehingga kita merasa semua kebijakan-kebijakan itu tanpa ada dasar akademiknya, dan kalaupun ilmuwan dipanggil itu nampaknya ya, saya sendiri mengalami seperti untuk membenarkan saja apa yang aja sebagai formalitas gitu loh, bahwa ada dari kalangan akademisi gitu yang dipanggil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari gerakan massa sekarang, Bu Suli sendiri sebagai dosen, sebagai guru besar, itu merasa bahwa ini masih ada harapan sebagai ilmuwan yang mungkin memberi dampak yang positif lah buat mahasiswanya, gitu loh. Jadi maksudnya itu enggak, mungkin buat pemerintah atau yang pengambil kebijakan ya diabaikan gitu ya, dicuekin, DPR dicuekin gitu. Tapi ternyata anak didiknya itu justru menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa yang sudah diajar atau sudah dididik oleh para dosennya. Jadi nggak merasa gagal juga kan gitu. Iya, sebetulnya legasi para dosen melalui keilmuan yang dia pelihara itu sepanjang hidupnya kan harus ada yang meneruskan. Jadi artinya Indonesia itu
universitasnya harus ada yang menjaga kesinambungannya para ilmuwan-ilmuwan muda, anak-anak muda ini. Tapi sayangnya kalau saya melihat kabur aja itu saya khawatir anak-anak muda jarang yang mau jadi dosen. Dan itu saya udah lihat, jarang mereka mau jadi dosen karena mereka melihat bagaimana guru-gurunya diperlakukan. Bagaimana orang tua akademiknya itu, orang tua intelektualnya itu diperlakukan seperti apa kami sekarang. Itu tidak membuat mereka memiliki pemikiran, keinginan untuk menggantikan kami. Dan itu sangat berbahaya. Dan mengapa anak-anak muda Indonesia itu menjadi orang-orang yang hebat banget kalau di luar negeri? Karena mereka di sana difasilitasi segala macam laboratorium, dengan segala fasilitasnya, alat-alat, reagen, para profesornya dan macam-macam, sehingga mereka boleh melakukan penelitian apa saja dan menemukan apa saja. Kenapa mereka tidak bisa jadi hebat kalau di sini? Gitu. Karena persoalan tadi ya, kurang diperhatikan. Coba lihat bagaimana kurang dihargai dana penelitian berapa banyak sih di APBN kita ya. Dan kita kesulitan untuk dengan uang yang terbatas untuk melakukan penelitian yang bertahun-tahun sehingga menghasilkan temuan-temuan yang sangat frontier. Apalagi kalau sampai pemenang hadiah Nobel, itu jauh sekali orang Indonesia. Itu yang makanya salah satu yang dampak dari efisiensi anggaran yang sangat terasa itu salah satunya itu juga buat pendidikan ya. Padahal kan dalam konstitusi itu kan 20%. Iya. Tapi kok justru itu yang di-cut gitu kan, yang dipotong gitu. Makanya misalnya saya juga baru tahu tuh, Tukin aja katanya bertahun-tahun itu enggak dibayarkan ya Bu Sulis. Itu benar nggak sih? Ya, saya kan tidak semua dosen juga sama ya. Kalau buat saya tuh ya udah, karena engkau mau jadi dosen jadi engkau harus siap miskin. Saya selalu bilang sama teman-teman muda tuh ya, kalau mau jadi dosen tuh apakah engkau siap miskin? Itu pinter aja satu hal ya, tapi itu juga perlu dipertimbangkan gitu mentalnya ya. Jadi itu sih kalau soal Tukin. Enggak, jadi maksudnya memang kembali lagi ke kebijakan negara ya, atau pemerintah sekarang gitu. Jadi secara keseluruhan itu benar-benar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sulis, benar-benar tidak berdampak buat rakyat ya. Artinya karena tidak adanya mekanisme prosedur melibatkan ilmuwan, masyarakat apalagi gitu. Bahkan kita kalau ngelihat terakhir nih pidatonya Presiden Prabowo nih gitu, ketika dikritik soal kabinet yang gemuk oleh orang-orang pintar, itu kan maksudnya ilmuwan juga kan gitu kan. Tanggapannya kan justru begitu gitu kan, yang tidak layak untuk diperlihatkan oleh seorang pemimpin gitu. Nah, Bu Sulis gimana gitu, sebagai gimana kan itu Bu Sulis yang langsung ke mahasiswa ngelihat pemimpinnya seperti itu tuh seperti apa gitu loh. Ya, itu yang mereka lakukan dengan tagar kabur aja dulu, dan mereka sebetulnya Indonesia gelap sekarang Indonesia gelap yang lagi ramai itu. Itu tanggapan mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa itu menyuarakan suara hati kita bersama kan. Tuntutannya jelas, ada 1, 2, 3, 4, dan itulah reaksi dari rakyat. Semua banyak orang ya merasa mereka mewakili suara kita. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu, proyek-proyek yang sembarangan atas nama proyek strategi nasional. Pagar laut yang lagi ramai itu kan PSN, pagar laut, kemudian food estate, membabati hutan, segala macam gitu. Itu kalau membabat hutan itu Indonesia itu negara yang deforestasinya paling besar di dunia. Setiap jengkal tanah yang mereka pakai itu akan mengurangi setiap jengkal tanah ruang hidup dari masyarakat gitu. Dan orang-orang yang hidup di sekitar danau, di sekitar sungai, bagaimana laut itu
bagaimana dengan kerusakan itu yang mereka tidak pikir, kok tidak juga berempati bagaimana seandainya saya orang yang tinggal di situ. Ruang hidup saya diacak-acak, diambil bahkan gitu. Jadi dari perbincangan ini nih Bu Sulis, kita jadi bisa melihat bahwa kerusakan itu bukan hanya di hulu, misalnya dari segi aturan, fondasi aturan hukumnya, tapi juga sampai ke tingkat bawahnya, hilirnya ini juga acak-acakan juga gitu, sungainya, lautnya dan lain-lainnya. Kalau ngelihat seperti ini nih, gimana gitu Indonesia kita ini? Kan mestinya kita juga belajar dari sejarah. Apa sih artinya sungai? Bagaimana sungai itu menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan. Di Eropa juga gitu, selalu sungai. Dan bagaimana bangsa-bangsa lain itu sangat memelihara sungai. Karena bahkan kejernihan airnya, kelayakan airnya itu ya zaman sekarang, zaman modern tuh oleh negara-negara yang maju, yang berpikiran, berwawasan lingkungan itu dijaga sama sekali. Ada mereka punya teknologi menjaga air sungai. Sementara di kita, kalau kita lihat sungai-sungai besar di Kalimantan, berpuluh-puluh tahun sungai itu dijadikan tempat untuk mentransport tebangan-tebangan kayu. Dan itu pasti juga ada yang illegal ya. Kemudian juga bagaimana mengangkut batu bara melalui sungai-sungai juga, udah tanahnya diambil, sungai-sungainya juga rusak ya. Kemudian juga ada limbah-limbah yang mencemari sungai. Sama sekali tidak, sungai itu bukan lagi sumber-sumber kebudayaan, sumber-sumber tempat orang memelihara pengetahuan, memelihara sumber makanan juga ya, memelihara tempat-tempat ritual gitu ya. Memorialisasi tentang berbagai peristiwa sejarah di tempat itu nggak terjadi lagi. Itu yang banyaklah kerusakan-kerusakan yang harus kita alami. Sementara itu tidak pernah dipikirkan sama sekali oleh para elit sih. Nah, apakah kejadian-kejadian yang tadi disampaikan oleh Bu Sulis itu hanya terjadi pada pemimpin baru-baru ini, misalnya yang 10 tahun belakangan, atau memang sebelum-sebelumnya juga memang itu sudah dilakukan, Bu Sulis? Sudah dilakukan, tetapi lebih parah lagi ketika kebijakan dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu, karena kebijakannya memang bersifat ekstraktif, mengambil semua, mengambil sebanyak mungkin sumber-sumber daya alam, pertambangan-pertambangan itu, batu bara, nikel, dan lain-lain. Dan sekarang nampaknya akan diteruskan. Itu yang kita sangat khawatir. Jadi kerusakan yang sekarang sudah dirasakan, sudah ada, itu dengan pemerintahan sekarang yang katanya berkelanjutan itu akan dampaknya akan parah banget ya. Gitu. Nah, ini buat saya sedih banget ya. Kita dari segi konsepnya, hukumnya segala macam kok juga bukan lagi sebagai negara hukum yang berkeadilan, tapi yang tadi dibilang oleh Bu Sulis itu lebih ke negara kekuasaan gitu kan, aparat-aparat bukan lagi untuk mengayomi masyarakat, tapi lebih untuk melayani penguasa gitu. Nah, kalau udah dalam posisi seperti itu, kira-kira Bu Sulis masih punya harapan nggak sih? Dalam pengalaman saya itu ya, saya banyak dengan teman-teman misalnya membuat perlawanan dalam bentuk yang misalnya di tubuh kepolisian yang sebetulnya kita hormatin, kita menaruh harapan besar bahwa polisi ini akan menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum. Itu selalu saja terjadi macam-macam peristiwa yang tidak mencerminkan fungsi-fungsi konstitusionalnya itu. Dalam pengalaman saya ya, perlawanan yang sebisa-bisa mungkin saya lakukan adalah membantu polisi-polisi yang tidak punya power seperti Eliezer yang dipinjam tangannya oleh
atasannya itu dengan membuat amicus curiae misalnya. Itu sebetulnya adalah sebuah perlawanan. Bagaimana kaum elit bahkan tega menggunakan anak buahnya sendiri untuk melancarkan kekuasaannya gitu. Nah, itu tentu saja tidak bisa dibenarkan di negara hukum. Polisi yang betul-betul digadang-gadang oleh warga masyarakat menjadi sahabat, tetapi ternyata menjadi sahabatnya penguasa gitu. Nah, itu yang sangat disesalkan dan sangat disayangkan. Artinya kalau boleh saya memahami gitu, apa yang disampaikan oleh Bu Sulis itu selalu saja dalam kondisi apapun, termasuk yang tadi kita perbincangkan terkait negeri ini, selalu ada harapan untuk kita bisa memerankan diri kita ya. Dan itu yang selama ini saya perhatikan dari Bu Sulis kan, dalam berbagai event gitu, dalam berbagai kasus gitu, itu nggak menjadi sebagai nggak menegaskan gelapnya, tapi justru menjadi kayak semacam lilinnya, jadi titik terangnya gitu. Itu yang saya perhatikan dari Bu Sulis untuk merawat supaya tetap ada yang waras gitu lah ya. Gitu. Makanya saya juga memperhatikan nih, misalnya ketika saya ngikutin ceramahnya Bu Sulis yang terkait menawarkan cara bagaimana kita merawat demokrasi ini, menjaga demokrasi ini, bukan misalnya dengan mengambil alih DPR atau menjadi penguasa gitu kan, atau memerankan atau berada di posisi-posisi elit, tapi justru yang ditawarkan oleh Bu Sulis itu kan jalan kebudayaan gitu kan. Nah, mungkin buat sebagian orang publik itu kan, ini apa nih maksudnya? Kan abstrak gitu kan. Apa gitu. Gitu. Dan apakah emang bisa itu menjadi sebuah jalan, sebuah cara untuk menyelamatkan kondisi sekarang, Bu Sulis? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya ya. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang bagus ini. Jadi kan dalam situasi semacam ini kita sangat penuh kesesakan ya. Jalan hukum seperti buntu, jalan politik juga buntu. Lalu saya berpikir-pikir, ada tawaran jalan kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini adalah sebenarnya terinspirasi juga oleh para founding fathers dan mothers itu. Mereka kan waktu itu memerdekakan Indonesia sangat sulit sekali, bukan hanya dengan gerakan fisik saja, tapi mereka menjadi gerakan pemikiran. Mereka orang yang pintar-pintar, baca dan macam-macam. Lalu saya berpikir, kebudayaan sebagai suatu sistem berpikir itu kita punya akarnya. Jadi kalau kita baca arsip-arsip, kita lihat dari Aceh sampai semua Nusantara ini, Hindia Belanda dulu sebelum ada Indonesia, itu ada cerita-cerita bagaimana komunitas-komunitas, etnik-etnik groups itu punya cara-cara berdemokrasinya sendiri dari Aceh sampai Papua ya. Dan saya studinya tentang orang Batak, begitupun di wilayah Batak, bagaimana mereka bisa mengatur hubungan-hubungan antar suku klan gitu ya. Cara-caranya mereka menyampaikan keluhan-keluhan kepada rajanya, cara-cara mereka berkompetisi, berkonflik, ada wadah-wadahnya untuk berdamai dan lain-lain. Dan itu saya lihat juga paling jelas adalah di Jawa. Misalnya Kesultanan Yogyakarta itu menyimpan arsip-arsip yang sangat bagus bagaimana demokrasi, sistem peradilan ya, sistem keadilan juga itu sudah mereka miliki dari abad-abad jauh sebelumnya. Jadi saya merasa itu harus dibongkar lagi, harus dijadikan literasi baru. Sebenarnya kita punya sistem berdemokrasi berdasarkan apa yang sudah ada di dalam nenek moyang kita semua di Nusantara ini gitu. Jadi biarkanlah demokrasi masyarakat itu berkembang, biarkanlah mereka memiliki sistem-sistem berpikirnya sendiri, sistem-sistem berekspresinya sendiri. Jangan dipaksa untuk jadi satu arah, elit punya kemauan, kita cuman bisa menuruti. Itu sama sekali juga bertentangan dengan negara hukum sih gitu. Artinya itu kan
membutuhkan kayak semacam kebebasan jadinya ya. Nah sekarang kayaknya kebebasan itu akan mahal. Iya. 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 Nah makanya kemudian saya pengen tahu ketika Bu Suli sebagai orang pinter, salah Enggak satu sih, Nong, kita semua ilmuwan, pinter. enggak maksudnya itu. Ketika posisi kita ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang memang dianggap oleh kita tidak pro rakyat, gitu kan. Terus kemudian dibilang endasmu itu, gitu. Iya, iya, iya. Itu gimana gitu Iya. posisinya tuh? Apakah mau mundur karena kata endasmu itu kalau dari Iya. pemerintah itu dampaknya akan besar. Iya. Dan itu buruk sekali dan kasar sekali bagi saya yang orang Jawa. Hmm. Iya, 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 iya. Nah makanya itu kalau buat pemerintah itu kan dasmu itu kan untuk perangkatnya kan bisa melakukan apa saja. Iya, Ya. Itu yang iya. saya bilang kemudian kebebasan kayaknya itu akan sangat mahal Iya, betul. gitu. Oke, Iya. jadi mungkin closing dari Bu Sulis terkait sistem hukum kita yang udah mulai overlapping nih, tadi udah disampaikan sedikit di awal-awal, bukan sedikit, banyak justru di awal-awal, Iya. tapi yang lebih konkretnya lagi kan misalnya terkait lembaga aparat hukum, penegak hukum, LPH nih, lembaga penegak hukum antara jaksa, TNI, Polri yang sekarang mau digodok oleh DPR gitu kan, undang-undangnya nih, revisi undang-undangnya gitu, dan itu bisa jadi sangat overlapping. Ada tanggapan nggak Bu? Iya, saya ingin kembali mengingatkan bagaimana parameter untuk mengetahui negara kita baik-baik saja atau tidak. Dua fenomena besar, tagar kabur aja dulu, itu menceritakan bagaimana anak-anak muda yang harusnya akan menjadi penerus kita itu sudah merasa tidak ada harapan. Tidak nyaman. Kemudian, ya, kemudian yang kedua adalah gerakan para mahasiswa itu menunjukkan bahwa mereka itu berupaya mengingatkan para elit untuk melihat bagaimana realitas dan pengalaman kelompok-kelompok masyarakat, terutama mereka yang miskin. Jadi sebenarnya dalam hal ini mereka juga mengingatkan bahwa hukum, berbagai macam kebijakan itu berkontribusi langsung kepada terjadinya kemiskinan. Dan itu menurut survei dari Commission on Legal Empowerment juga sih 2008-2009 yang mengatakan bahwa ada 4 miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi, tapi karena orang-orang itu terlempar dari akses keadilan. Banyak parameternya, antara lain tidak tersedia hukum yang baik yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman mereka. Jadi sebenarnya di dalam urusan perumusan hukum, amandemen, revisi undang-undang, harus diperhatikan suara-suara rakyat yang genuine. Genuine itu bisa dilihat dari apa respons anak-anak muda terhadap apa yang terjadi hari ini. Oke. Nah, ya kita udah panjang lebar ngomongin terkait kondisi sekarang, situasi sekarang yang memang harus kita akui tidak baik-baik saja. Tadi udah disampaikan oleh Bu Sulis, di kalangan anak muda lagi ramai soal kabur aja dulu, Indonesia gelap. Jadi ini kayak semacam mengekspresikan situasi kita sekarang. Dan terima kasih Bu Suli. Terima kasih Teh Nok untuk ngobrol-ngobrolnya, dan pemirsa MPTV, kita akan ketemu lagi dalam program berikutnya ya. Kita akan bahas dengan narasumber yang tentu saja sangat kompeten di bidangnya. Kita ketemu lagi edisi mendatang. Dadah, terima kasih. Dadah, salam. Dadah, salam.